Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa Politeknik Kesehatan Jember yang mengikuti program mata kuliah Praktikum Kimia Dasar. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat larutan yang dimulai dari bahan dasar padatan maupun nanti membuat larutan dengan metode pengenceran seperti yang akan kalian semua kerjakan di pertemuan kedua pada praktikum kimia dasar. Yang pertama, nanti saya mulai dari pembuatan larutan dari bahan baku bahan kimia dalam bentuk padatan. Yang dibutuhkan adalah pertama beker gelas, nanti ada batang pengaduk ya, spatula, ini ada batang pengaduk kalau diperlukan, kemudian ada corong, selanjutnya ada labu ukur. Saya menggunakan labu ukur sebagai contoh di sini adalah labu ukur 50 ml. Kemudian yang terakhir saya menggunakan pipet. Nah, bahan yang akan saya tunjukkan, yang akan saya berikan tutorial pada video hari ini yaitu bahan CuSO4 atau tembaga sulfat yang nanti saya siapkan dalam bentuk padatan, kemudian kita buat dengan konsentrasi 0,1 molar. Nanti kamu sesuaikan dengan yang ada di petunjuk praktikum. Bahan apa yang diminta di dalam petunjuk praktikum kamu gunakan, kamu buat sesuai dengan tutorial yang saya lakukan hari ini. Jadi sama cara kerjanya, meskipun bahan yang akan kamu gunakan nanti atau yang kamu buat bisa jadi saya berikan yang berbeda. Baik, sebelumnya dalam pembuatan larutan ada satu hal yang harus kalian perhatikan, yaitu perhitungan yang harus kalian hitung terlebih dahulu kebutuhan bahan. Seperti CuSO4 yang akan saya tunjukkan pada hari ini, kamu hitung dulu berapa gram kebutuhan CuSO4 untuk membuat larutan tembaga sulfat 0,1 molar. Hari ini akan saya jelaskan bagaimana perhitungannya sehingga nanti pada saat kita menimbang kebutuhan padatan CuSO4 sesuai dengan hasil perhitungan. Perhatikan sebagai berikut. Baik, di sini saya berikan cara membuat larutan dengan bahan baku padatan. Yang saya contohkan adalah membuat larutan tembaga sulfat atau CuSO4 sebesar 0,1 molar sebanyak 50 ml. Yang diperlukan rumusnya salah satunya adalah pembuatan larutan dalam satuan molar, yaitu molar sama dengan massa per dibagi berat molekul atau massa molekul relatif atau mR dikalikan 1000 per mili atau kebutuhan yang diperlukan sebanyak berapa mili. Nah, dari rumus ini kita bisa implementasikan untuk menghitung berapa banyak bahan padat yang harus kita timbang untuk membuat larutan sejumlah sekian molar. Misalnya pada rumus ini membuat 0,1 m, maka kita masukkan di sini 0,1 m. Kemudian kita cari berat dari CuSO4, mR-nya misalnya ketemu di perhitungan ini adalah 160 gram per mol. Dibagi, saya membutuhkan hanya 50 ml, maka ini saya bagi 50 ml. Selanjutnya tinggal saya hitung ya, kira-kira kebutuhannya berapa. 10 dibagi 5 ini jadi 2. Kemudian ini saya pindah ke sini, maka 1,6 sama dengan 2 dikali gram. Maka gramnya sama dengan 1,6 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,8 ya, 0,8 gram. Nah, setelah kita bisa menghitung, kita sudah menghitung berapa gram kebutuhan dari CuSO4 untuk kita buat larutan menjadi 0,1 m sebesar 50 ml, barulah nanti CuSO4 ini kita timbang menggunakan raca digital
nanti alat bantunya kita menggunakan beker gelas kecil saja. Kenapa? Karena kita hindari CWSO4 kalau kita menggunakan perkamen seperti minggu kemarin pada saat penimbangan, dikhawatirkan CWSO4-nya mengalami leleh atau mencair, sehingga paling mudah biar nanti tidak berkurang beratnya kita langsung menggunakan beker gelas yang dengan ukuran kecil, sehingga nanti beker gelas itu langsung kita tuangkan pelarutnya sedikit untuk melarutkan CWSO4, baru nanti kita pindahkan ke labu ukur untuk pembuatan CWSO4 50 ml 0,1 M. Lebih jelasnya kita lihat petunjuk berikut ini. Baik, pertama adalah kita hidupkan dulu neraca digitalnya. Selanjutnya kita masukkan beker gelas kecil untuk wadah dari padatan CWSO4 yang akan kita timbang. Setelah itu kita nolkan kembali, barulah kita masukkan, ya ini saya gunakan CWSO4 yang teknis ya, yang bukan kualitas tertinggi. Kemudian saya timbang 0,8 sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita hitung seperti rumus yang tadi. Oke. Baik, kita sudah dapatkan ya. Di sini kita dapatkan 0,8 berat dari CWSO4 untuk kita larutkan dan kita buat ke dalam labu ukur. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi setelah kalian timbang seberat 0,8 misalnya sesuai dengan perhitungan, jangan lupa setelah kalian ambil neraca digital dinolkan kembali agar menjadi 0, kemudian dimatikan jika memang tidak digunakan kembali oleh teman-temannya. Nanti silakan disampaikan apalah masih ada yang menggunakan atau tidak. Jika tidak ada, silakan dimatikan, kemudian dicabut kotak listriknya. Setelah kita dapat di sini 0,8 gram, langkah selanjutnya sebelum kita masukkan CWSO4 ini ke dalam labu ukur, karena membuat larutan alat utamanya yang diperlukan adalah labu ukur sejumlah 50 mili ya. Labu ukur ukuran 50 mili karena ini media atau alat atau wadah yang dipakai untuk membuat larutan. Maka langkah pertamanya sebelum masuk ke sini, padatan yang sudah kita timbang tadi 0,8 ini kita larutkan dengan air sebagai pelarutnya menggunakan volume yang terbatas atau kurang dari 50 mili. Misalnya kita larutkan dengan sejumlah tertentu ya. Ini saya sediakan Aquades dengan yang ada di beker gelas. Saya larutkan sedikit saja. Kurang lebih di sini kalau di ukuran beker gelas kurang lebih 20 mili ya. Jangan terlalu banyak melebihi kapasitas dari volume yang labu ukur yaitu 50 mili. Kalau kamu lebih dari itu ya tidak jadi 50 mili nanti. Yang penting kita buat agar CWSO4 ini larut dengan baik ke dalam pelarutnya yaitu Aquades. Nah, ini saya larutkan dulu. Kita aduk. Gunakan bata pengaduk boleh atau sendok ini untuk melarutkan CWSO4. Kita aduk ya. Baik, mohon maaf tadi saya skip ya untuk melarutkan
ketika sudah larut seperti ini, sudah larut sempurna, barulah larutan dari CWSO4 yang sudah kita larutkan tadi, ya padatan CWSO4 yang kita larutkan dengan kurang lebih 20 mili Aquades, kita pindahkan ke labu ukur 50 mili karena ini adalah wadah utama dalam pembuatan CWSO4 50 mili. Pastikan wadah yang kamu gunakan bersih, tidak ada kontaminasi dari bahan sebelum-sebelumnya. Cara memasukkannya, kamu boleh menggunakan alat bantu corong untuk menghindari tumpah karena mulut dari labu ukur ini relatif kecil, sehingga kalau langsung dari beker gelas ya khawatirnya nanti terjadi tumpah, sehingga nanti bahannya tidak valid, tidak sesuai dengan ukuran 0,1 molar sebanyak 50 ml. Kamu boleh menggunakan corong bisa ataupun menggunakan batang pengaduk yang bisa memasukkan begini. Nah, saya menggunakan cara corong saja, lebih aman dan menghindari tumpah. Barulah nanti kita pindahkan ya, kita pindahkan larutan ini dari gelas ukur dari beker gelas ke dalam labu ukur 50 ml. Saya contohkan seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan Aquades sampai tanda batas. Karena ini masih 20 mili yang tadi ya, kan kebutuhannya 50 mili, maka kita tambahkan Aquades sampai tanda batas. Jangan sampai melebihi. Perhatikan meniskus cekung seperti minggu kemarin pada saat pengambilan larutan. Untuk menuangkan begini, kita bilas pakai yang beker gelas yang barusan kita gunakan. Untuk membilas mungkin ada sisa dari CWSO4 yang nempel di sini yang perlu kita bersihkan. Kemudian kita tuang ke sini. Oke. Nah, maksudnya kita bisa tuang langsung Aquadesnya tanpa pembilasan lagi, boleh. Tuang sedikit demi sedikit agar tidak berlebih. Pada saat sudah mendekati batas lingkaran, batas 50 mili yang ada di labu ukur, kamu bisa memindahkannya menggunakan pipet tetes untuk mengambil Aquades sebagai pelarutnya agar nanti apa yang kamu ambil aman dan tidak berlebih. Ini saya contohkan ya. Oke, punya saya ini sudah mendekati batas ya, agar apa yang saya tambahkan Aquadesnya tidak melebihi batas ini, maka saya menggunakan alat bantu yaitu pipet tetes ya. Seperti ini. Mendekati batas ya, agak tinggi agar mata saya bisa sejajar dengan garis. Oke, sip. Nah, ini sudah jadi ya. Ini sudah batas 50 mili sudah sampai. Kemudian kamu siap untuk kocok. Ya, nanti tinggal ditutup lagi kembali ya dengan penutup dari labu ukurnya. Perhatikan, hati-hati jika kamu nanti melebihi batas ya, melebihi batas dari 50 mili, maka dilarang untuk diambil. Aduh, kelebihan, sedot pakai pipet tetes, itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Ya harus diulang dari awal lagi, harus membuat lagi, menimbang kembali, melarutkan sepadatannya dengan pelarut kurang dari 50 mili, kemudian memindahkannya ke labu ukur, penambahan Aquades lagi sampai seperti yang tadi. Jadi hati-hati betul, jangan sampai melebihi batas lingkaran agar tidak mulai dari awal. Karena kalau melebihi kemudian kamu ambil, itu sebenarnya tidak diperbolehkan, karena nanti akan mengurangi jumlah atau kadar 0,1 M yang ada di dalam CWSO4 ya. Jadi harus dimulai dari awal lagi, sehingga perlu kehati-hatian. Jangan lupa gunakan alat pelindung seperti handscoon untuk menghindari
terkena bahan kimia. Nah, setelah seperti ini, kamu tinggal tekan seperti ini ya, kamu kocok ya, labu ukurnya. Nah, seperti ini agar zat CuSO4 terhomogenasi dengan pelarut Aquades. Nah, inilah jadinya sebahan larutan CuSO4 sebanyak 50 ml dengan konsentrasi 0,1 molar. Oke, baik. Itu contoh dalam membuat larutan dengan alat-alat yang memang sudah harus diperlukan, mulai dari labu ukur sebagai alat utamanya, kemudian alat pendukungnya ada petetes, ada beker gelas, ada corong, ada batang pengadu atau sendok besi dan sebagainya. Yang kedua, itu teknik yang pertama dalam membuat larutan dari bahan padat. Yang kedua yang akan nanti kalian percobakan di lab dalam membuat larutan adalah membuat larutan melalui metode pengenceran. Nah, yang akan saya contohkan hari ini adalah CuSO4. Tadi CuSO4 saya bikin dengan molaritas atau konsentrasi 0,1 m. Hari ini saya akan membuat yang lebih encer dari 0,1 m, yaitu membuat CuSO4 0,02 m. Dari bahan baku utamanya adalah CuSO4 0,1 m yang barusan kita bikin. Nah, bagaimana caranya? Alat yang diperlukan sama, yaitu labu ukur. Karena saya akan mencoba berikan tutorialnya sebanyak 50 ml, saya butuhkan labu ukur 50 ml. Alat bantunya nanti tetap pipet tetes, kemudian ada corong, kemudian ada batang pengaduk, kemudian ada beker gelas ya, yang berisi Aquades. Seperti itu. Tentunya tidak langsung kita tuang, kita pindahkan, langsung kita encerkan. Perlu perhitungan seberapa banyak yang harus saya ambil dari CuSO4 awal 0,1 m untuk nanti saya pindahkan ke labu ukur yang baru, sehingga nanti dibuatlah dengan konsentrasi yang lebih rendah, yaitu 0,02 m. Rumusnya seperti apa? Kita lihat sebagai berikut. Oke, pengenceran berarti menurunkan konsentrasi dari yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Rumus yang biasanya digunakan dalam pembuatan larutan melalui model pengenceran, seperti mengencerkan alkohol 96%, 70%, membuat H2SO4 dari yang pekat 18 molar ke 0,1 m misalnya, dan seterusnya. Maka metode ini, rumus ini dipakai oleh kami dalam membuat larutan melalui pengenceran. Rumusnya adalah M1 dikali V1, M2 dikali V2. M di sini saya simbolkan M1 V1 berarti sebelum diencerkan atau bahan awalnya dengan konsentrasi yang tentu lebih besar. Kemudian M2 V2 adalah larutan yang nanti yang lebih encer, yang akan dibuat menjadi lebih encer. Misalnya, ini sebelum, ini setelah. Misalnya M1-nya tadi saya menggunakan awalnya adalah larutan CuSO4 0,1 m. Ini saya langsung 0,1. Nah, yang perlu saya hitung adalah berapa banyak kebutuhan dari CuSO4 0,1 yang harus saya ambil untuk nanti saya buat menjadi lebih encer, yaitu 0,02 misalkan pada contoh ini. Berapa banyak yang ingin saya buat dari 0,02 m ini? Ternyata 50 ml, maka ini saya kalikan 50. Berarti V2 nya adalah 50. Sehingga kita bisa tahu ya, dari perhitungan ini menjadi 0. Nah, 0,2 kali 5 maka 1. Maka V1 atau 0,1 kali V1 sama dengan 1, maka V1 sama dengan 1 dibagi 0,1 ya. Benar ya? Atau sebanyak, saya pindahkan berarti berapa? 10 ya? 10 mili ya. Nah, 10 mili. Sehingga 10 mili ini adalah bahan atau volume yang diperlukan, yang harus diambil dari CuSO4 0,1 m yang tadi kita buat sebelumnya. Kita hanya perlu 10 mili untuk kita pindahkan
ke labu ukur yang baru, labu ukur 50 mili seperti yang ingin dibuat. Kemudian setelah itu kita tambahkan Aquades sampai tanda batas, sehingga jadilah CW4 yang baru dengan konsentrasi 0,02, volumenya 50 mili. Kita praktekkan seperti apa, yuk kita ikuti. Baik, kita mulai. Cara kerjanya adalah saya menggunakan pipet gondok ya, pipet volume ini dengan satu ukuran yaitu 10 mili, karena tadi kebutuhannya adalah sebanyak 10 mili untuk membuat CW4 0,02 molar 50 mili dari bahan baku utamanya yaitu CW4 0,1 M. Nah, ini nanti bahan ini ya, CW4 yang awal ini saya ambil menggunakan alat bantu yaitu pipet gondok sebanyak 10 mili sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Nah, seperti yang kemarin ya, minggu kemarin saya minta kalian untuk mengambil larutan dengan alat bantu yaitu alat ukur berupa pipet volume maupun pipet mount maupun pipet gondok. Nah, sekarang kita coba lagi pada pertemuan kedua. Hati-hati ya, kita butuhnya hanya 10 mili. Berarti harus pas di tanda batas 10 mili untuk pipet gondok. Kita lepaskan. Jangan sampai lupa menggunakan alat bantu berpipet penggunaan pipet ini. Ya, jangan menggunakan mulut. Hati-hati, jangan menggunakan mulut. Setelah kita dapatkan ya sesuai dengan kebutuhan 10 mili, barulah kita pindahkan ke labu ukur yang baru ya. Ini kita pindahkan ke sini. 10 mili dari CW4 0,1 M. Oke, jangan lupa karena di ujung ya. Kalau sudah di ujung tidak bisa keluar lagi, maka perhatikan bagian ini kita harus tekan agar semua bahan itu bisa keluar. Nah, oke, ini semua larutan CW4 sudah keluar dari pipet. Setelah itu sama seperti prosedur sebelumnya. Ini yang 10 mili. Nah, karena kita ingin membuat 50 mili, maka sisanya kita isi dengan Aquades sebagai pelarutnya. Sama, kita membutuhkan corong agar aman ya, tidak tumpah, kemudian kita tuang saja seperti ini. Oke, sudah mendekati garis finish ya, garis lingkaran, maka saya ambil menggunakan pipet tetes ya, agar lebih aman, tidak kelewat dari tanda batas. Oke, ini saya lihat dulu. Oke, nah jadilah ya CW4 0,02 M melalui teknik pengenceran. Tinggal kita tutup. Ini sudah tanda batas, kita tutup lagi, kita kocok ya agar homogen, semua zat CW4-nya terdistribusi, terhomogenasi dengan baik dengan parut Aquades. Sudah jadilah ini CW4. Nanti produk-produk yang larutan-larutan yang sudah kalian bikin, kalian pindahkan ke wadah yang sudah disediakan oleh mas-mas laboran untuk disimpan dan kita gunakan di percobaan-percobaan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan mencoba di laboratorium. Salam sehat, jangan lupa semua peralatan pelindung diri harus digunakan agar kita
aman, nyaman, dan selamat saat berlaboratorium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.